juga. Coba Anda bandingkan pernyataan Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu wahai guru? Tandanya langit, bulan, matahari menjadi gelap. Bintang berjatuhan dari langit. Bulan tidak bercahaya. Apakah itu ada tanda-tanda itu ketika Paulus datang, ketika ada sosok makhluk mengaku akulah Yesus kepada Paulus? Tidak ada. Bahkan dengan bangganya Anda mengatakan itu Yesus karena dia datang berupa cahaya. Bong, catat. Lukas 10 nomor 18. Yesus dengan mulutnya berkata kepada muridnya, aku melihat iblis turun dari langit, jatuh dari langit berupa cahaya. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar kedatangannya menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bersambut dengan ucapan Yesus, rangkulan dengan ucapan Yesus, jelas searah dengan tanda-tanda kedatangannya menurut Yesus. Jadi yang datang cuman ketemu pada saat dia sujud tahajud, ketika dia umroh, kemudian dia mimpi ketemu dengan cahaya, bersuban panjang, berjanggut punjang, matanya menyala dan seterusnya. Itu bukan aku. Jangan kau percaya. Itu penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Ingat Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kau jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti penyesatnya mengaku Yesus dan dia akan berkata aku Kristus. Berarti penyesatnya Yesus Kristus. Paulus ketemu dengan cahaya. Siapakah engkau? Tuhan. Coba. Diarahkan lisannya Paulus mengatakan Tuhan, padahal dia nggak tahu itu Tuhan atau bukan. Langsung. Kenapa? Karena Paulus adalah orang pilihannya si penyesat tersebut. Diduga. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Sedangkan yang asli, Matius 5 nomor 24. Aku hanya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Coba Anda telusuri iman Anda. Coba Anda pikirkan, kalau tidak karena ada yang menyesatkan, ada apa agama Kristen menggunakan kitabnya agama Yahudi secara tidak sah, hanya berupa terjemahan? Adakah nabi yang diutus kemudian untuk orang Roma? Adakah nabi yang diutus untuk orang Yunani, Kristen pertama, Katolik pertama kali? Adakah kemudian kitabnya orang Yahudi memang Tuhan firmankan untuk kalian Kristen? Tidak ada, kawan. Tidak ada. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Firmanku yang datang kepada anak-anak Yakub dan aturan-aturanku yang aku berikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa di luar Israel. Ulangan 33 nomor 4. Taurat adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Yeremia 31 nomor 31 nomor 32 nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari Bani Israel dan Bani Yehuda. Pertanyaannya, kalau bukan karena si iblis, apa alasannya terjemahan kitabnya agama Yahudi ada di atas kitabnya orang Kristen? Ini yang membuat bom-bom mencret. Nana tidak mampu menjawab, hanya membahas tentang kutu, dan kutu. Kalau bukan karena informasi dari si penyesat dari alam roh yang membisikkan pakai kitabnya ini supaya kita dianggap benar, siapa lagi? Anda bertanya, itu adalah Yesus? No, Yesus itu anak manusia. Coba Anda lihat. Tanda kedatanganku adalah anak manusia akan nampak di langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Anak manusia. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tapi penyesat yang mengaku-ngaku Yesus.
Mau saya buktikan? Kalau saya dikasih waktu lagi saya buktikan. Lihat teropong kitab Wahyu. Teropong kitab Wahyu. Yang Anda bangga-banggakan itu. Yang Kristen-Kristen banggakan itu. Akulah Alfa, akulah Omega. Coba Anda lihat. Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kunci kerajaan maut? Siapa yang memegang kemudian yang berkuasa atas maut? Baca Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 5 nomor 19. Dengarkan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa iblis. Kisah 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ibrani 2 nomor 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi sesama manusia. Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis, yaitu penguasa dunia, dilemparkan keluar. Ingat saudara, Yohanes 14:30 iblis penguasa dunia. Yohanes 12 nomor 31 iblis mulai waktunya menguasai dunia, sebab iblis dikeluarkan dari tempatnya. Yohanes 16 nomor 11 akan penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum. Pahami itu baik-baik. Ketika ada yang berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah yang telah mati namun aku hidup kembali supaya sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ngeri, karena yang memegang kunci maut dan kerajaan maut itu adalah iblis. Ingat, kata Yesus, kerajaanku bukan di dunia ini, kerajaanku adalah di surga. Sedangkan yang mengaku di Alfa dan Omega itu adalah kerajaannya di alam maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Camkan itu baik-baik. Camkan sekali lagi, saya katakan, camkan sekali lagi. Yesus tidak pernah berkata akulah Alfa dan Omega. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia tidak maha berkehendak, berarti bukan dia yang awal. Wahyu 1 nomor 18. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iblis adalah penguasa kerajaan maut. Ibrani 2:14, 1 Yohanes 5 nomor 19. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Camkan itu. Kepadaku telah diberi kuasa, baik dan langit maupun di bumi. Itu siapa? Iblis. Tetapi ada yang keluar dari kubur, berkata kepada murid Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Kata Yesus, itu iblis. Tapi itu mengaku, akulah Yesus Kristus. Maka ketika Yesus telah terangkat ke langit, dia kemudian bebas menyesatkan siapapun. Karena tak ada lagi nabi di dunia. Sudah terangkat Nabi Allah, sudah terangkat duta Allah, telah terangkat Rasulullah, yaitu Yesus alaihi salam, diangkat ke langit. Iblis tak ada lagi nabi pada saat itu. Maka dia secara serampangan memilih orang-orang yang kemudian dia anggap cocok untuk menjadikan dirinya sebagai utusannya. Ingat kisah para rasul 16 nomor 18. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Demikian, silakan. Baik, terima kasih. Begini Bang Juma. Silakan. Bagi kami, Yesus adalah juga Allah adalah firman, dan Yesus adalah Allah sendiri yang turun. Dan kejadian di Damsyik ini sama halnya dengan Musa, penampakan Allah waktu menampakkan diri kepada Musa sewaktu dia mengembalakan kambing. Allah itu berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi bukan suatu keheranan apabila Allah datang kemudian, karena sebelum Yesus datang kan Allah sudah pernah menampakkan diri kepada Musa. Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada Paulus di Damsik berupa cahaya. Jadi bukan suatu ini sebenarnya suatu yang aneh gitu Bang Juma. Oke. Di Keluaran 3 ayat 1 ya sampai berapa tuh? 6. Karena sebelumnya kan Allah pernah menampakkan diri juga kepada Nabi Musa. Jadi apabila dia menampakkan diri kepada Paulus di Damsik, karena waktu sebelum Yesus turun kan Yesus adalah Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Musa. Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada Paulus di Damsik gitu Bang Juma. Oke. Murid-murid Yesus, apapun yang terjadi terhadap gurunya, percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berbeda dengan Maaf Bang Juma. Maaf, bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1 Bang Juma? Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Yes, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Yesaya 55 nomor 11 itu jawabannya. Mazmur 33 nomor 9 itu jawabannya. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah bersama dengan kemaha berkata-kata yang ada pada dirinya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, pada mulanya adalah firman yang bersama dengan Allah. Itu adalah sifat. Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan sifat kalam. Ketika Allah berkata, maka semuanya ada. Coba lihat, apakah Yesus yang turun dari langit jatuh? Gedebuk. Bukan. Yang datang ke bumi ini adalah firman yang dibawa oleh Roh Kudus, oleh Gabriel kepada ibunya Maria. Wahai Maria, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Itu firman. Pada mulanya firman. Pada mulanya adalah firman yang dibawa oleh Gabriel. Lalu menjadi hamil, lalu menjadi manusia. Bukan Yesus melekat sama Tuhan, enggak. Bukan Yesus. Permisi Bang Juma, mohon maaf. Ya, silakan. Boleh saya baca Yohanes 1 ayat 1 ya? Silakan. Ini kan jelas ini kata-katanya. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah inilah yang menampakkan diri kepada Musa waktu Musa mengamalkan kambing. Kemudian Allah ini sendiri sebelum dia turun ke bumi menjadi Yesus, menjadi manusia, menujul menjadi manusia, dia menampakkan diri. Kenapa? Tunggu, mohon maaf Bang Juma. Kalau saya boleh tanya, di Muslim kan ada juga sahabat Rasul yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Kemudian dia sangat memusuhi dan sangat memerangi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memilih dia sebagai orang terdekatnya. Ada nggak Bang Juma kisah itu? Iya. Ya, berarti itu kan ya itu mirip sekali. Saya sudah pelajari, makanya saya mirip sekali dengan Paulus. Karena Paulus waktu itu dia sangat tunggu sebentar. Beda. Ya, baik, saya baca dulu sebentar baik. Silakan. Mana tadi? Karena Paulus kan dia mati-matian ingin bertemu imam-imam orang Yahudi untuk membunuh murid-murid Yesus. Dia mati-matian mengancam kan bahwa dia niatnya dia sudah bulat untuk membunuh semua yang ikut Yesus waktu murid-muridnya. Namun dalam perjalanan di Damsik, Yesus menampakkan diri. Jadi masuk akal, sama dengan seperti kejadian sahabat Nabi Muhammad yang memusuhi nabinya kemudian dipilih menjadi orang terdekatnya. Begitu Bang. Silakan. Nabi Muhammad bertemu langsung dengan sahabatnya. Sedangkan yang bertemu dengan Paulus bukan manusia. Sedangkan anak Maria manusia. Jauh. Ingat saudara, ingat pesan Yesus.
Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ingat, kalau ada yang berkata bertemu dengan Yesus atau Kristus di padang gurun, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Ketika Anda membawa Kisah Para Rasul 9, Paulus itu sedang berada di padang gurun. Padang gurun Damsyik. Anda baca 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan datang kepadanya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Damsyik itu padang gurun. Nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat yang ngaku bertemu dengan aku di padang gurun. Lalu kemudian dikatakan, waspada juga kepada penyesat yang mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik. Apa dalam bilik itu? Temeong. Temeong dalam bahasa Yunani. Bilik. Temeong artinya apa? Artinya apa? Tempat rahasia, ruang rahasia. Sel, penjara itu ruang rahasia. Tidak boleh sembarangan masuk, nggak seperti toilet umum itu. Kalau di penjara, penjara itu khusus, siapa yang ada di situ itulah yang tahu di dalam isinya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Itulah yang disebut bilik rahasia, temeong. Situlah tempatnya Paulus bertemu, mengaku bertemu dengan roh bernama Yesus, lalu menulis surat. Ada 3 surat yang diselesaikan Paulus dalam bilik rahasia. Karena dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Camkan itu baik-baik. Kemudian ketika Anda berbicara bahwa seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, itu bullshit. Itu bohong. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak datang dalam bentuk hakikatnya ke Nabi Musa. Dalam bentuk wujudnya kepada Nabi Musa, enggak. Dan itu dibantah kemudian Al-Quran surah Al-A'raf. Begitu juga dibantah oleh Kisah Para Rasul nomor 7. Saya bacakan kepada Anda. Nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada Musa di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Kisah Para Rasul 7 nomor 35 nomor 38. Yang kamu sangka Tuhan datang kepada Musa, itu hanya malaikat. Ingat saudara, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Tanda-tanda itu, ketika aku datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Sedangkan yang datang kepada Paulus, adakah tanda itu? Bukalah cakrawala berpikir Anda. Adakah tanda itu? Andai saja yang datang kepada Paulus di padang gurun Damsyik itu adalah Yesus anak Maria, maka 2000 tahun lalu dunia ini sudah kiamat. Tidak ada lagi dunia hari ini. Kenapa? Karena ketika yang asli datang, maka tanda-tanda bintang-bintang berjatuhan, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap. Coba kau bayangkan saudara, kalau satu hari matahari tidak terbit, hari kedua tidak terbit lagi, hari ketiga tidak terbit lagi, apa yang terjadi? Alam kita ini akan beku. Bintang-bintang berjatuhan. Kamu pikir bintang itu lebih kecil dari bumi? Enggak. Satu bintang bisa menutupi alam bumi ini. Hancur alam kita ini. Kalau dia jatuh, itu tanda kedatangan Yesus. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, meskipun 1 juta, 1 miliar orang atau makhluk ngaku-ngaku, aku ya Yesus, dengan segala macam mujizat yang dia perlihatkan, itu bukan Yesus. Kecuali tanda-tandanya ada. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, dan Yesus nampak di tengah langit, dan kita seluruh manusia di atas muka bumi ini dari seluruh bangsa akan mengetahui bahwa dia datang. Itu baru Yesus yang asli. Selain daripada itu palsu. Izin Bang Juma. Silakan.
sebenarnya kalau kita mau lihat kan, kita lihat sebab musabab mengapa Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Ini kan Bukan sama ceritanya. Paulus. Bukan Yesus, saudara. Saudara, bukan Yesus. Sekarang saya tanya samamu. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Bukan itu maksudnya saya gini, mohon maaf. Nah, apakah tanda itu ada ketika ada makhluk itu datang kepada Paulus? Ada atau tidak ada? Ada tidak? Tidak. Berarti itu bukan Yesus. Tapi begini Bang Juma, kalau kita lihat dari sebabnya, mengapa dia menampakkan diri, ini sama dengan kejadian Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad. Kan ada kejadian di mana Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang awalnya membenci Nabi Muhammad, namun kemudian menjadi sahabat setia dan membela Islam. Nah, kenapa dia dulu membenci? Sama kayak persis dengan Paulus, karena kejadian di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 tuh, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dibunuh. Jadi sebabnya sama kejadiannya dengan sahabat Nabi tadi. Maksudnya ada mengapa sampai Yesus menampakkan diri gitu. Ada sebabnya gitu. Karena Paulus ini ingin membunuh pengikut-pengikut Tuhan gitu, Bang Juma. Iya. Jadi ada sebab gitu. Jadi masuk akal bagi saya gitu loh. Ya, silakan. Tapi izinkan saya bertanya sama saudara. Iya. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Angkatan jahat, ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga, anak manusia akan keluar dari kubur." Anda tadi mengagung-agungkan Paulus karena berkobar-kobar ingin membunuh, menganiaya dan seterusnya, lalu bertobat. Saya ingin bertanya, siapa oknum yang dimaksud Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 dari data orang Farisi dan ahli Taurat berkaitan dengan tanda angkatan jahat? Apabila iblis, nomor 43, apabila iblis keluar dari seseorang manusia, iblis mengembara ke tempat-tempat tandus. Jadi dia keluar dari orang, lalu mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi iblisnya tidak mendapatkannya. Lalu iblisnya berkata, "Aku akan kembali ke orang yang tadinya telah kutinggalkan." Maka pergilah iblis dan mendapati orang tersebut. Orang itu sudah bertaubat, bersih, tersapu, rapi dan teratur. Orang itu sudah bertaubat. Lalu iblisnya keluar kembali dari orang tersebut dan mengajak 7 iblis lain yang jauh lebih jahat dari dirinya. Dan ke-8 iblis ini masuk kembali kepada orang yang bertaubat tadi dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah kata Yesus juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya, siapa yang sesaman Yesus, yang pernah bertaubat, lalu kemudian mengaku-ngaku bertaubat menjadi orang baik, lalu kemudian dia mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga sebagai simbol angkatan jahat? Sebut nama orang Farisi ahli Taurat yang kemudian pernah bertaubat, tetapi ternyata setelahnya jauh lebih jahat kemudian. Silakan. Ya, kalau di Kisah Para Rasul memang betul. Paulus, ini kan judul perikopnya udah Saulus bertobat kan. Matius 12. Angkatan jahat minta satu tanda
Dan siapa yang menggaungkan tentang penyaliban ke seluruh dunia, tebusan dosa dengan penyaliban, bangkit pada hari ketiga, itu orang Farisinya. Angkatan jahat yang tadinya bertobat, lalu semakin menjadi-jadi. Nah, kata kuncinya ada di Matius 23. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka berkata-kata tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkannya. Ikutilah apa yang dikatakan, tapi jangan kau ikuti apa yang mereka lakukan. Sebab mereka berbicara Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkannya. Nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah dia mengikutimu, kau jadikan dia orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Dia yang keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan dia orang Farisi dan dia ahli Taurat. Dia mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Kata Yesus, pengikutnya dia jadikan sebagai orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada dia sendiri. Kalau hari ini, malam ini, kamu membela Paulus, wajar. Kenapa? Karena kata Yesus yang asli, waspadalah agar kau jangan disesatkan. Yang namanya penyesat mampu kemudian mengunci hati seseorang untuk tidak menerima kebenaran. Dia akan menyesatkan banyak orang. Gelar dari penyesat itu adalah Yesus Kristus. Kalau itu bukan Kristen, coba Anda tunjukkan kepada saya, siapa pengikut Kristus yang banyak disesatkan tersebut? Apa nama mereka? Siapa nama Tuhan mereka? Itu bukan Kristen. Kristen adalah Kristus. Dan Kristen ini pengikut Paulus, dan Kristen ini kemudian benar-benar menyembah kepada yang disebut Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria mengajarkan murid-muridnya menyembah yang ada di langit yang disebut Elohim. Silakan Anda renungkan, Anda boleh menjawab, Anda juga boleh tidak menjawab. Terima kasih. Demikian dari saya. Di sini noise teman-teman, hujan, di tempat saya hujan. Yang lain monitor nggak nih? Iya, oke. Bang Handi Hujan lanjut sini Ki. hujan. Iya, Deras. Bang Handi atau Uni? Ya, silakan Dinda. Atau Uni? Ya, bentar. Gimana Alktp? Udah ini tercerahkan. Terus saya mau tanya Bang Juma, bagaimana dengan Kisah Para Rasul 20 ayat 6, Paulus menghidupkan orang mati? Jika dia Bang KTP, Bang Zuma katanya tadi hujan, kan sudah dengarkan. Iya. Nah, kalau mau lanjut Oke, sama saya, silakan. Silakan, tadi yang ditanyakan tentang apa? Tentang dia menghidupkan orang mati. Betul? Ya. Ya udah, Abang baca lagi kitab Anda. Bukankah Yesus mengatakan penyesat itu juga bermukjizat dan melakukan tanda-tanda besar? Jadi, jangan parameter bermukjizat itu langsung dianggap sebagai orang yang benar ya. Karena penyesat pun bisa bermukjizat atau memiliki tanda-tanda ajaib gitu.